Di sebelah kanan, ada Megalodon, predator terbesar dan paling berbahaya di lautan. Punya reputasi sebagai pemburu berdarah dingin serta bisa meremukkan perahu nelayan dengan satu gigitan. Wah, ganti perahu yang lebih besar aja yuk. Tapi, akan seperti apa ya kalau si Meg berduel langsung melawan sesama monster laut? Di sebelah kanan ada Mosasaurus, reptil dinosaurus purba yang hidup sekitar 80 juta tahun lalu di Samudra Atlantik. Ia memangsa ikan besar, penyu raksasa, Mosasaurus lain, dan bahkan burung. Leganya kita tidak termasuk dalam menu incarannya. Haha. Nah, untuk mengetahui kemampuan duel kedua monster laut ini, kita akan membandingkannya dalam beberapa kategori. Kita mulai dari segi ukuran. Megalodon punah 3 juta tahun lalu, tapi masih menyandang gelar sebagai predator terbesar dan paling berbahaya di lautan. Ukurannya cuma bisa kita prediksi. Belulang yang bisa ditemukan hanyalah gigi dan tulang belakangnya. Kira-kira giginya berceceran kayak gigi palsu nenekku nggak ya? Dengan bantuan kalkulasi dan model komputer, para ilmuwan bisa menyimpulkan panjangnya bisa mencapai 15 meter atau sepanjang gerbong kereta bawah tanah kota New York. Oke, ayo kita lihat di sebelah kanan. Ukuran Mosasaurus juga masih diperdebatkan. Panjang rata-ratanya diyakini sekitar 11 meter. Yah, kira-kira sepanjang bus sekolah. Meski begitu, pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil menemukan Mosasaurus terbesar. Panjangnya 18 meter. Manusia tertinggi yang pernah hidup pun cuma berukuran 2,4 meter. Panjang Mosasaurus 7 kali lipatnya. Wah, kamu jago matematika juga ya. 1 poin direbut oleh Mosasaurus. 1-0 untuk si reptil purba. Kategori berikutnya yaitu berat badan. Kita mulai dengan petarung di sebelah kiri. Satu Megalodon terbesar bisa berbobot sangat masif, antara 27 sampai 59 ton, bahkan menyaingi berat pesawat Boeing 737 dalam keadaan kosong. Bentuk tubuh Mosasaurus mempengaruhi bobotnya. Meski ukurannya lebih panjang, tubuhnya lebih ringan. Spesies dewasa bisa seberat 14 ton, setengah kalinya Megalodon. Sedangkan berat paus biru bisa mencapai 100 ton atau lebih. Tapi paus kan bukan predator puncak seperti Megalodon dan Mosasaurus. Dalam kategori ini, Megalodon berhasil menyabet poin pertamanya. Skor 1-1. Lanjut ke kategori berikutnya, kecepatan dan kegesitan. Megalodon memang bukan hewan air tercepat di dunia karena gerakannya secepat 18 km per jam. Penghuni laut yang tercepat adalah ikan layaran. Ia bisa berenang secepat 109 km per jam. Meski begitu, Meg tetaplah jadi predator puncak di lautan. Manusia rata-rata cuma bisa berenang secepat 3,2 km per jam. Tapi monster laut ini tidak cukup gesit dan pandai bermanuver. Seperti truk seberat 50 ton, Meg tidak bisa berputar dan berganti arah dengan cepat. Kalau mau menyerang mangsa, ia cuma punya satu kesempatan, karena kalau mau menyerang lagi, mangsanya sudah keburu meloloskan diri. Kecepatan renang Mosasaurus masih belum diketahui, tapi para ilmuwan memperkirakan geraknya menyerupai belut. Ekornya digunakan untuk melecutkan tubuh ke depan, dan kedua sirip kecilnya untuk mengendalikan arah. Karena itulah, kemampuan manuvernya sangat bagus. Dalam teori, kemampuan ini bisa membantu Mosasaurus melompat keluar dari air, seperti dalam adegan film Jurassic World. Tapi, untuk mengetahui kecepatan renangnya, para ahli masih perlu mencari fosil yang lebih banyak. Sementara ini, dalam kategori kecepatan dan kemampuan bermanuver, Megalodon lah yang lebih unggul. 2-1 untuk hiu terbesar sepanjang masa. Oke, kategori berikutnya, alat tempur. Kita lihat dulu senjata yang dimiliki Megalodon. Gigi raksasanya. Gigi Megalodon sangat tajam karena berbentuk segitiga. Panjangnya mencapai 18 cm. Ukuran gigi terbesar yang pernah ada. Semua giginya berjumlah 250 dalam 5 baris. Belum cukup sampai di situ loh. Giginya bisa menembus kulit tebal pada paus dan binatang purba lain. Rahangnya juga jumbo, selebar 2 meter. Manusia rata-rata bisa
muat berdiri saat rahangnya menganga. Yah, selfie terkonyol tuh. Dengan otot super kuat dan mulut raksasanya, gigitan Megalodon termasuk yang terkuat di dunia. Senjata utama Mosasaurus terdapat di rahangnya. Disitulah tertanam 40-50 gigi tajam berukuran besar. Bentuknya yang kerucut bisa menembus kulit paling tebal sekalipun, seperti pisau menembus mentega. Bentuk rahangnya menyerupai rahang ular, sehingga bisa menelan mangsanya bulat-bulat meski berukuran besar. Pada sebagian fosil Mosasaurus yang ditemukan, terdapat juga belulang ikan yang masih utuh dan panjangnya mencapai 1 meter. Kepala Mosasaurus panjang 0,7 meter. Meski tidak bisa menelan Megalodon bulat-bulat, ia masih bisa menggigitnya dalam potongan besar, bahkan mengoyak ekornya. Dalam kategori alat tempur pemungkas ini, Mosasaurus yang dapat poin. Skor sementara seri 2-2. Oke, sampai di kategori terakhir, kemampuan bertarung. Megalodon menempati puncak rantai makanan bukan karena gigi besarnya yang tajam, tapi karena kecerdasannya. Para ilmuwan telah menemukan banyak fosil paus yang dipenuhi dengan bekas gigitan Megalodon. Dengan temuan ini, mereka jadi memahami taktik berburu yang dipakai hiu raksasa ini. Ternyata, Megalodon bisa mencari titik lemah hewan laut lain serta tahu lokasi organ vitalnya. Ada juga fosil yang memperlihatkan patah tulang. Rupanya, si korban telah mendapat pukulan Megalodon seberat 50 ton. Pukulan ini bisa menembus dinding beton. Paus itu tidak bisa lolos. Dengan strategi dan taktik mumpuni, Megalodon bisa melawan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar. Ia bisa menyerang ekor dan sirip paus, membuatnya tak berkutik. Dan saat korbannya sudah tidak berdaya, ya tinggal hap. Tidak seperti hiu yang suka menyergap, Mosasaurus sangat agresif. Para ilmuwan banyak menemukan belulang Mosasaurus yang juga dipenuhi dengan bekas gigitan Mosasaurus lain. Mungkin karena saling bertarung untuk memperebutkan makanan atau wilayah kekuasaan. Yang jelas, pertarungan itu sangatlah sengit. Tulangnya memang banyak yang patah, tapi bukan karena pukulan. Kepala si lawan diincar, lalu digigit sampai tulang-tulangnya patah. Buaya modern juga menggunakan teknik yang sama. Mosasaurus juga punya daya penglihatan yang sangat tajam, sehingga ia bisa melihat mangsa dari kejauhan dan menyergapnya secara tiba-tiba. Sebelum kita lanjutkan, inilah ronde bonus simpati penonton. Megalodon telah muncul di banyak film, serial TV, dan komik. Dan setiap kali muncul, Meg telah membuat penontonnya super duper takut. Ia memang berpredikat sebagai predator ideal. Betul, aku rela taruhan deh untuk membuktikan pernyataanku ini. Sedangkan Mosasaurus belum terlalu populer. Tapi di adegan saat ia melibas hiu putih besar dengan sekali hap, ia memang telah membuat penonton di seluruh dunia terpukau. Jadi, dinosaurus ini juga berpotensi menjadi bintang. Tentu saja tidak ngaruh sama sekali di pertarungan kali ini. Oh, gongnya sudah dibunyikan. Kita cari tahu jawarannya yuk. Keduanya berhadapan langsung di perairan lepas pantai Amerika Utara. Mosasaurus melihat Megalodon dari kejauhan dan menyerang terlebih dulu. Tapi, giginya tidak cukup besar, sehingga tidak melukai si Meg. Nah, giliran si hiu raksasa yang balik menyerang. Mosasaurus sangat gesit, sehingga mudah menangkis pukulan Megalodon yang lamban. Keduanya saling menjauh. Saatnya mengubah taktik dan Megalodon melancarkan triknya. Meski berukuran besar, Mosasaurus termasuk reptil. Artinya, saat berenang di bawah air, ia menahan nafas. Megalodon mulai berenang lebih dalam, menarik Mosasaurus menuju perangkapnya. Di perairan dalam, reptil purba itu kewalahan dan mulai melakukan kesalahan. Megalodon menyerang sirip dan ekor, melumpuhkan musuhnya. Begitu Mosasaurus kehilangan ekornya, pertarungan itu berakhir. Sekali lagi, Megalodon telah membuktikan dirinya sebagai raja di lautan dan layak menempati puncak rantai makanan. Salah satu markas lembaga SCP terletak di suatu tempat di dasar Samudra Atlantik. Tempat yang sangat rahasia ini ideal untuk mengamankan, menampung, dan melindungi manusia dari makhluk dan benda aneh, mengerikan, dan berbahaya. Setiap pagi, staf dengan akses keamanan tingkat tinggi memeriksa semua makhluk misterius yang dikunci di dalam kerangkeng. SCP-087 adalah ruangan dengan tangga gelap menuju kegelapan pekat. Objek itu sendiri berwajah pucat tanpa pupil dan hidung. Objek itu belum dipelajari dan mewakili tingkat bahaya rata-rata.
Objek SCP-337 adalah segumpal rambut manusia dengan berat 59 kg. Dia mungkin punya kecerdasan, bisa bergerak ke segala arah, dan mengendalikan tiap helai rambutnya. Dia menarik semua helai rambut di dekatnya untuk menambah masanya. Belum diketahui berapa ukuran yang bisa dia capai jika ada persediaan rambut tak terbatas, dan dia mewakili tingkat bahaya rata-rata. Objek SCP-432 adalah loker kecil dengan jaringan besar, terowongan, dan labirin yang rumit di dalamnya. Objek itu aman, tapi belum dijelajahi. Objek SCP-682 adalah reptil raksasa seukuran bus yang bisa mengubah tubuhnya. Dia kebal, bisa memulihkan diri, menahan kerusakan apapun, dan beradaptasi terhadap bahaya apapun. Dia punya kecerdasan dan tidak suka manusia. Objek itu sangat berbahaya dan masih belum diteliti. Tunggu bentar. Di mana objek SCP-682 kita? Selnya kosong. Gawat, dia melarikan diri. Nyalakan alarmnya. Reptil besar yang tidak bisa dikalahkan ini bersembunyi di suatu tempat di perairan Samudra Atlantik. Dia menumbuhkan sirip dan insang agar nyaman di bawah air. Dia bergerak ke daratan untuk satu tujuan, menikmati kebebasannya dan menakut-nakuti manusia. 10 kapal selam dan 20 kapal penjelajah mulai berpatroli menggunakan teknologi ekolokasi berpresisi tinggi. Reptil ini tidak mungkin sudah pergi jauh. Sebuah sinyal muncul di salah satu radar. Objek besar melayang ke arah kapal dengan kecepatan tinggi. Tapi itu bukan SCP-682. Itu sesuatu yang jauh lebih besar. Ternyata Meg atau kependekan dari Megalodon, hiu purba raksasa. Biasanya ukurannya sebesar gerbong kereta, tapi hiu ini sangat besar seperti pesawat Boeing. Kapal dan kapal selam telah mengganggu monster purba ini. Dia mendekati salah satu kapal penjelajah dan menghantam lambungnya. Kapal itu tenggelam dengan cepat. Di saat yang sama, titik lain muncul di radar, itu adalah SCP-682. Reptil itu dengan cepat berenang ke arah Meg. Mereka saling menatap selama beberapa detik. SCP-682 jauh lebih kecil daripada Megalodon, tapi dia punya kecerdasan, mampu memulihkan diri dan mengubah tubuhnya. Secara teori, SCP-682 bisa menang dengan mudah. Alasan pertamanya, dia lebih cepat daripada Megalodon. Hiu berenang agak lambat karena ukuran dan beratnya yang sangat besar. Dia tidak lincah, reptil itu bisa menumbuhkan banyak sirip dan bergerak 4 kali lebih cepat dibanding Meg. Alasan lain, Meg hanya punya 2 mata, dia tidak bisa melihat apapun di belakangnya. SCP-682 bisa menumbuhkan beberapa mata tambahan di seluruh tubuhnya jika dia mau. Selain itu, anggota gerak Megalodon cuma sirip dan ekornya yang besar. Dia hanya memakainya untuk berenang. SCP-682 bisa punya 10 anggota gerak, bisa berupa kaki dengan cakar atau tentakel. Dia juga bisa menumbuhkan lengan dengan duri tajam atau tonjolan tulang. Dia bisa menyerang atau mempertahankan diri, mengambil benda, atau menghancurkan sesuatu menggunakannya. Tapi ada satu hal yang bisa membantu mengalahkannya, mulut. Megalodon punya sekitar 300 gigi besar tajam, masing-masing gigi itu seukuran telapak tangan manusia. Tapi SCP-682 bisa menumbuhkan 1000 gigi kecil seperti gigi piranha atau buaya. Reptil ini bisa menumbuhkan apa saja, tapi tak bisa menambah kekuatannya. Kekuatan rahang Megalodon jauh lebih besar, dia bisa dengan mudah menggigit lambung logam kapal atau dengan kuat menggigit SCP-682. Hanya saja reptil ini bisa pulih dari luka yang disebabkan Meg. Selain itu, dia terlalu cepat dan bisa dengan cepat kabur dari mulut penuh gigi itu. Bisa dikatakan peluang menang Meg sangat kecil. SCP-682 telah menghitung semua kelemahan musuhnya. Sekarang, pertunjukan epik dimulai. 2 monster berenang menuju satu sama lain. Megalodon membuka mulutnya untuk menangkap sang monster, tapi reptil itu dengan cepat menghindarinya. Meg mendorong musuhnya dengan ekor raksasanya. Kekuatannya sama dengan kekuatan gedung 5 lantai yang jatuh ke tanah. SCP-682 terlempar ke samping dan kehilangan kesadaran. Tapi setelah beberapa saat, dia membuka mata dan dia pulih dalam 3 detik. Duri setajam silet sekarang tumbuh di tangannya. SCP-682 bisa dengan mudah menang dengan anggota gerak ini. Dia berenang ke arah Meg, tapi di saat yang sama, beberapa jaring kuat menangkap reptil itu, dan ini adalah bantuan dari manusia.
Sang reptil memotong jaring itu sementara Mac membuka mulut dan menggigit duri SCP-682. Kemudian, dia menangkap reptil itu dengan rahangnya. Di dalam mulut hiu, SCP-682 memulihkan diri dan mencoba melarikan diri. Mac memuntahkannya dan reptil itu menumbuhkan gada tulang besar di tangannya. Dia akan memakainya seperti palu. Tapi kulit Mac yang tebal melindunginya dengan baik, jadi lengan baru ini tidak berguna. Mac tidak merasakan apa-apa. Dia berputar dan mencoba menangkap SCP-682 dengan rahangnya sekali lagi, tapi reptil itu dengan cepat berenang menjauh. SCP-682 menyadari dia tak akan bisa mengalahkan Mac dalam pertarungan terbuka, jadi dia menyusut seukuran salmon kecil. Mac tidak bisa melihatnya, kemudian SCP-682 berenang di dalam mulut lawannya dan masuk ke perutnya. Mac mulai panik, dia mulai meronta-ronta dan berputar. Sesuatu sedang terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian, Megalodon memuntahkan SCP-682 dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Mac dikalahkan. SCP-682 menang jelas sekali. Manusia melempar jaring ke SCP-682, tapi jaring itu terpotong menjadi benang-benang kecil. Dia naik ke salah satu kapal dan menghancurkannya. Orang-orang lari dan melompat ke air. SCP-682 naik ke geladak kapal. Monster itu ingin pindah ke kapal berikutnya, tapi melihat beberapa sirip besar di dalam air. Beberapa titik muncul di radar, ada 5 Megalodon. Mereka berenang ke sini untuk membalaskan dendam teman mereka, lalu SCP-682 melompat kembali ke air. Hiu mengelilinginya dari semua sisi, mereka bergiliran berusaha menangkapnya. Sang reptil berhasil menghindari yang pertama, kedua, dan ketiga. Hiu keempat akhirnya menangkapnya. SCP-682 menutupi dirinya dengan sisik batu, lalu Mac kelima menggigit si reptil dari sisi lain. Tapi SCP-682 tidak merasakan gigitannya. Kulitnya cukup kuat untuk menahan gigi hiu, tapi tetap saja dia memutuskan untuk mengubah strateginya. Monster itu mengecilkan dan memipihkan badannya untuk keluar dari rahang Megalodon. Kemudian dia menumbuhkan cangkang keras dan bersembunyi di dalamnya seperti kura-kura. Hiu tidak bisa mengunyah perisai ini. Mereka melempar SCP-682 ke berbagai arah seperti bola. Duri tajam mulai tumbuh dari cangkang itu dan melukai moncong para hiu. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat itu, sebuah batiskaf bulat diturunkan ke air. Batiskaf itu bergerak ke reptil yang bersembunyi dan membuka pintunya. Air masuk ke dalam bersama monster itu. SCP-682 tak bisa kemana-mana. Dia berada di dalam ruang baja karbon berkekuatan tinggi. Dia mencoba keluar, tapi sia-sia. Para hiu masih belum puas, mereka ingin balas dendam. Salah satunya menggigit kabel batiskaf itu hingga tenggelam ke dasar laut dan menabrak karang. Para hiu merobek material itu dan SCP-682 berhasil keluar. Para Megalodon menyerang reptil itu lagi, tapi dia memakai duri tajamnya untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian SCP-682 menjadi sangat marah. Para hiu berenang menjauh darinya. Monster itu menang lagi. Di saat yang sama, gempa bumi dahsyat dimulai. Dasar laut retak dan tentakel raksasa keluar dari celah besar. Tampaknya SCP-682 kedatangan lawan baru dan itu adalah Kraken. Reptil itu akan mengalahkan monster ini juga. Tapi cerita ini untuk video lainnya ya. Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada, tapi nggak cuma itu aja. Megalodon juga menjadi salah satu ikan dan predator terbesar sepanjang sejarah dunia. Ukurannya 3 kali lebih panjang dari hiu putih terbesar. Bahkan yang betina masih 2 kali lebih besar dari yang jantan. Megalodon bisa melahap mobil kecil tanpa menggunakan gigi. Tapi kayaknya saat itu belum ada mobil sih. Mac punya tubuh besar dan super kuat sehingga nggak punya predator alami. Hewan ini dijuluki sebagai raja lautan yang mampu berenang bebas. Habitatnya ada di seluruh dunia, meliputi wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Amerika, Eropa, Australia, hingga Jepang. Fosil Mac ditemukan di semua benua, kecuali Antartika. Kayaknya nggak ada Mac yang mau mampir ke sana ya. Menurut sains, Megalodon sudah punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Tapi mungkin nggak sih kalau mereka masih hidup di laut dalam? Nama Megalodon punya 2 akar kata mega dan odon yang berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan odon berarti gigi.
Jadi kalau digabung artinya menjadi gigi besar. Namanya udah pas banget sih. Salah satu gigi Megalodon bisa seukuran kepala manusia. Totalnya ada 276 gigi raksasa dalam 5 baris. Sepanjang sejarah cuma T-Rex dan kucing bergigi pedang yang giginya lebih besar. Pasti nyeremin banget tuh kalau mereka saling duel. Megalodon telah punah jutaan tahun yang lalu. Mereka cuma ninggalin gigi besar yang akhirnya ditemukan oleh arkeolog modern. Baru sebagian dari lautan kita yang berhasil dijelajahi. Jadi kita nggak tahu pasti makhluk apa aja yang mengintai di bawah sana. Meskipun sudah menyelam di dasar laut, kemungkinan besar kita nggak akan ketemu Meg. Hiu lebih menyukai perairan hangat sama seperti kita. Laut dalam terlalu dingin untuk hewan buas ini dan di sana jarang ada makanan. Seluruh badan Meg juga harus berevolusi biar nggak hancur oleh tekanan ekstrim. Kemungkinan besar mereka sudah punah, tapi bisa jadi mereka masih hidup. Selanjutnya kita bahas soal rupa Megalodon ya. Para saintis memperkirakan rupa Megalodon gak mirip hiu putih. Hewan ini termasuk famili ikan lain dan kemungkinan besar mirip hiu harimau pasir dengan moncong pipih dan mata kecil. Sirip punggungnya mengarah ke belakang. Hiu pasir punya 2 sirip punggung yang ukurannya hampir sama. Warnanya coklat cerah dan perutnya putih. Megalodon mungkin punya bintik coklat merah di sekujur tubuhnya mirip hiu pasir. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, Megalodon dianggap sebagai hewan yang nyeremin. Bahkan di era Renaissance, beberapa giginya ditemukan di bebatuan. Gigi ini awalnya dikira lidah naga atau ular. Beginilah kira-kira gambar pertama pemilik gigi ini. Sang monster digambarkan memiliki moncong besar, hidung nyeremin, dan deretan gigi setajam silet. Tubuh Megalodon biasanya dianggap sama kayak hiu putih raksasa, tapi itu cuma mitos. Leluhur hiu putih memang hidup di era yang sama kayak Meg, tapi mereka saling bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan badannya yang lebih kecil, dan mereka lebih gesit untuk merebut mangsa Megalodon. Mereka juga suka memangsa anak Meg, yang ukurannya masih setengah dari Meg dewasa. Ini semakin memperkuat anggapan kalau Meg telah punah. Kita juga punya bukti kalau Megalodon adalah pemburu sadis dan menempati puncak rantai makanan. Mereka mengandalkan taktik menyeruduk saat bertarung. Megalodon biasanya bikin mangsanya kaget karena mereka cuma punya satu kesempatan untuk menyeruduk. Kalau sampai serangannya meleset, mereka perlu nunggu lama untuk mendapat kesempatan lagi. Kemampuan manuver Megalodon kurang lebih mirip dengan truk besar. Meski nggak termasuk dalam jajaran lawan Meg yang sebanding, hiu putih tetap berani nyuri makanan Meg. Makanya Meg cuma bisa makan ikan besar dan paus, tapi cadangan makanannya mulai menipis karena paus berkeliaran di perairan baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi dengan suhu dingin dan mulai menjauh dari Meg. Megalodon akhirnya punah di zaman es karena kelaparan atau mungkin karena kedinginan. Sebetulnya Meg nggak mirip hiu putih, tapi lebih mirip kayak hiu banteng modern. Moncongnya pendek, rahang bawahnya pipih, dan sirip dadanya besar untuk menopang berat dan tubuh bongsornya. Meski bentuknya nyeremin, hiu ini sebetulnya protektif dengan keluarganya. Kita bisa melihat area perkembangbiakan Megalodon di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan anak di perairan dangkal, terbukti dengan adanya banyak gigi Megalodon kecil di area tersebut. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Kenapa ada banyak gigi Megalodon yang bisa dianalisis? Ini disebabkan oleh kebiasaan makan mereka yang berantakan dan agresif, jadi giginya sering tanggal. Mereka kehilangan 1 set gigi tiap 1-2 minggu sekali. Berarti seumur hidup mereka menanggalkan 40.000 gigi. Pasti si Meg bakal dapat banyak uang tuh dari peri gigi. Makanya gigi mereka berceceran di dasar laut. Untungnya gigi merupakan bagian terkeras pada rangka hiu, sehingga bisa tahan lama dan menjadi fosil. Penemuan awal gigi Meg telah membingungkan banyak orang. Mereka mengiranya sebagai lidah ular purba yang nyeremin. Dulu mereka menyebut fosil ini dengan nama batu lidah. Kalau ada yang bilang Megalodon hidup di zaman dinosaurus, kamu jangan langsung percaya ya. Itu cuma mitos. Tapi seru juga sih kalau kita berandai-andai. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan Megalodon baru hidup bertahun-tahun setelahnya. Fosil Meg yang paling tua baru berumur sekitar 23 juta tahun, tapi itu cuma perkiraan. Mau gimana lagi kan? Saat itu belum ada kalender.
Mereka telah punah jauh sebelum manusia ada. Homo sapiens pertama aja baru muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kira-kira gimana jadinya ya kalau hiu megalodon masih hidup? Populasi paus bakal turun drastis karena mereka adalah santapan Mac. Jadi, jumlah paus yang bisa dimangsa Mac akan menipis. Mereka juga semakin pintar dan bisa mempertahankan diri sehingga makin sulit dikalahkan. Padahal megalodon harus menyantap sekitar 12 ton makanan setiap hari. Kraken adalah monster laut legendaris berbentuk cumi-cumi raksasa. Inilah potongan kalamari terbesar yang pernah kita lihat. Kalau monster ini memang pernah ada, kondisi dunia ini pasti akan jauh berbeda. Kraken memiliki tentakel kuat, di ujungnya terdapat otot padat dan penghisap yang enggak bisa lepas. Kraken juga bisa merusak kapal dan membuatnya karam ke dasar laut. Tapi yang paling serem justru ukurannya. Menurut cerita para nelayan di zaman dulu, ukuran Kraken hampir 10 kali lapangan sepak bola. Jangan-jangan mereka juga bisa main bola lagi. Bahkan menurut legenda, ukuran Kraken bisa gede banget dan para nelayan mengiranya sebagai pulau kecil. Makhluk ini sulit ditaklukkan di zaman dulu. Kalau Kraken beneran ada, hewan ini juga mungkin menghasilkan keturunan. Di seluruh penjuru lautan bakal ada monster raksasa yang bisa menenggelamkan kapal. Selain itu, Kraken gak akan punya saingan di habitatnya. Jadi, populasinya akan tumbuh pesat. Karena badannya gede banget, Kraken perlu banyak makan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Keberadaan paus biru, hiu putih, dan cumi-cumi raksasa lain akan terancam. Kraken tergolong dalam genus Cephalopoda, satu famili dengan cumi-cumi dan gurita. Hewan-hewan ini termasuk makhluk hidup paling pintar di dunia. Kraken adalah pemburu handal dan enggak akan pernah bertarung secara terang-terangan. Cumi-cumi raksasa ini hidup di perairan dalam dan mata mereka termasuk yang paling besar di kalangan hewan. Mata cumi-cumi ini seukuran piring, makanya mereka bisa melihat mangsa dari kejauhan. Kraken juga bisa lebih cepat melihat kapal dibandingkan sonar mendeteksi Kraken. Mereka akan selalu lebih jago. Nyeremin banget kan? Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi ditemukan di pesisir Denmark. Fosil cumi-cumi besar lainnya juga ditemukan di Bahama. Lalu para saintis mulai meyakini keberadaan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa ini secara resmi ditemukan lebih dari 100 tahun, tapi ukuran maksimalnya belum diketahui. Rupanya, cumi-cumi raksasa adalah salah satu hewan yang paling sulit dilacak di seluruh dunia. Mereka hidup di kedalaman laut sehingga sulit terdeteksi. Kalau mau menyelam lebih dalam lagi, para saintis harus memakai perlengkapan besar dan tahan banting. Bathyscaphe dan kamera punya suara bising dan cahaya terang yang bisa terdeteksi oleh cumi-cumi dari kejauhan. Mereka akan langsung kabur sebelum terlihat oleh para saintis. Kita nggak tahu pasti seberapa besar ukuran cumi-cumi raksasa ini, karena kita baru mengeksplor 5% lautan. Mungkin di kedalaman laut sana, monster yang lebih nyeremin dari Kraken masih berkeliaran. Bayangan hitam menakutkan mulai terlihat di kedalaman laut belahan bumi selatan. Rupanya, Megalodon tengah mengintai mangsanya dengan penuh selidik. Tubuhnya yang 3 kali lebih jumbo dari hiu putih besar itu bisa bikin kita langsung lari tunggang langgang. Hewan ini telah berevolusi selama jutaan tahun hingga berubah jadi predator paling jagoan. Ciri khas nyeremin ini terus-terusan muncul selama proses evolusi. Si Mac juga punya indera super tajam untuk mendeteksi mangsa dari jarak 4,8 km. Saat berenang di bawah air, ia mengikuti penyu laut yang bergerak lamban dalam perjalanan panjangnya. Mac terus membuntuti penyu itu agar ia bisa mendekat pada momen yang tepat. Lalu, Mac berenang naik secepat 18 km per jam untuk nyeruduk si penyu. Tapi saat mendekat, Megalodon langsung ngerasain keanehan di situ dengan indera tajamnya. Gak mau lagi ngejar-ngejar penyu itu. Si Mac mulai berbalik arah, tapi malah dihadang oleh objek lain yang jauh lebih besar. Megalodon diperkirakan telah jadi predator laut paling besar yang pernah ada. Hewan laut lain pasti gak akan berani macem-macem kan? Tapi kali ini ada yang beda. Ternyata ada pendatang baru yang mengantongi reputasi serupa dan sama-sama ganas. Hewan asing ini mau nantangin si Mac di arena perburuannya. Mari kita sambut Leviathan. Saat si penyu punya kesempatan untuk kabur, kedua predator puncak ini saling ngecek ombak dari jauh. Keduanya siap bertempur untuk merebut gelar sebagai jawara hewan laut.
Megalodon mendominasi lautan antara 3 sampai 23 juta tahun yang lalu. Habitatnya ada di seluruh dunia, mulai dari sekitar Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Mereka lebih suka hidup di area lepas pantai agar lebih berkuasa. Hewan buruannya meliputi penyu, paus, anjing laut, lumba-lumba, dan hiu lain. Jangkauannya juga luas, karena si Meg bisa mengarungi perairan dangkal dan lautan di sepanjang hidupnya. Karena perjalanannya makin lama makin jauh, mangsa yang tersedia juga makin beragam, dan panjang Meg bisa mencapai 20 meter. Megalodon bisa nyerang dan ngoyak mangsanya sampai bagian tulang dengan gigi kokohnya. Bahkan kekuatan gigitannya hampir mencapai 282.700 kilonewton atau hampir 4 kali lebih kuat dari gigitan T-Rex. Ia menggunakan taktik mengintai mangsa dari bawah air, lalu menyeruduk sampai mereka takluk. Untuk mangsa yang lebih besar, si Meg akan melumpuhkannya dengan menggigit area sirip. Dan setelah si mangsa nggak berkutik lagi, Meg akan menggigit dadanya sampai tembus. Meg punya sekitar 276 gigi yang tepinya bergerigi. Panjang tiap giginya sekitar 17 cm dengan tepi lancip. Pesaingnya, Leviathan, punya 22 gigi besar dalam berbagai ukuran, dan sebagiannya bisa sepanjang 30 cm. Semua gigi ini bisa nembus ke kulit mangsa. Di luar gading, ternyata gigi Leviathan termasuk gigi paling besar yang dimiliki hewan loh. Meski ukurannya belum sebanding dengan Megalodon, panjang tubuh Leviathan nggak bisa dipandang sebelah mata. Hewan ini bisa tumbuh sampai 17,5 meter. Kebanyakan Leviathan hidup di belahan bumi selatan, dan kemunculannya nggak berlangsung lama, yaitu antara 9 sampai 10 juta tahun yang lalu. Mangsa yang dicari si Meg dan Leviathan emang sama aja, tapi metode berburunya lain banget. Leviathan bakal nguber mangsa sampai mereka kecapean, lalu menghabisinya dengan menyeruduk, dan setelah si mangsa limbung, ia bakal menggigitnya. Leviathan juga punya alat tempur khas yang lebih adaptif karena otaknya jauh lebih besar. Sebagai mamalia berdarah panas, hewan ini lebih cerdas dan bisa mikir cepat sehingga mampu mengubah taktik pada momen krusial. Sedangkan Megalodon cuma beraksi berdasarkan insting. Itu pun bisa membuatnya unggul selama jutaan tahun terakhir. Tapi kira-kira teknik yang sama masih bisa membuahkan hasil manis gak ya? Meski masa hidup keduanya terpaut jutaan tahun, ada kalanya mereka hidup berdampingan dalam waktu singkat. Dan saat mereka menempati teritorial yang sama, terjadilah konflik terepik sepanjang masa. Perairan ini telah jadi wilayah kekuasaan Meg sejak lama, dan sampai saat ini belum pernah diperebutkan. Saat ngelihat tubuh jumbo Megalodon dari dekat, Leviathan mulai ragu untuk maju duluan. Dan seperti kebanyakan hewan lain yang pernah ngelihat Meg, ia langsung berusaha kabur. Lalu terjadilah proses pengejaran sengit. Megalodon nggak mau kabur. Insting telah membuatnya jadi super pede. Jadi si Meg maju duluan. Dia berenang dengan kecepatan penuh, meluncur di dalam air, dan bersiap untuk nyeruduk Leviathan. Terpaksa Leviathan juga ikut nyeruduk, bukannya milih kabur atau ngebiarin dirinya berada di posisi berbahaya. Kedua monster air ini membelah lautan untuk duel 1 lawan 1. Megalodon jadi kebingungan, kok musuhnya ini nggak berbalik arah untuk kabur sih? Leviathan tetap mau lanjut, karena taktik mantulnya selalu berhasil dan teruji ampuh. Megalodon langsung menukik ke bawah setelah cukup dekat. Tubuhnya lebih gesit dan lincah daripada Leviathan. Ia bermanuver di bawah air untuk ngasih jarak. Sementara itu, Leviathan masih bergerak lambat dan nggak sempat berkelit. Si Meg langsung berenang naik dan nyeruduk perut bawah Leviathan agar tubuhnya limbung. Serangan ini ternyata nggak berefek parah, dan Leviathan terus menghindar sambil berusaha membalas. Tapi geraknya terlalu lamban, jadi dia nggak bisa mengoyak tubuh Meg dengan rahang kuatnya. Meg bisa menghindar dari jeratan gigi Leviathan, lalu segera membalas dengan mengarahkan gigitan ke ekor dan siripnya. Gigitan ini menghasilkan robekan kecil dan langsung membuatnya mundur. Akibat serangan tanpa ampun ini, pertahanan Leviathan jadi berkurang. Meski taktik ini efektif, Megalodon mulai kecapean karena kekurangan energi. Tapi si jagoan masih terus nyerang untuk menuntaskan duel dengan sisa energinya. Semoga aja pertarungan ini nggak berlangsung lama ya.
Leviathan mulai terdesak. Kecepatan serangan si lawan jauh lebih unggul. Gigitan yang bertubi-tubi pada sirip dan ekornya juga sangat menyakitkan. Kemampuannya masih belum cukup dan dia semakin gak berdaya menahan serangan brutal ini. Akhirnya, Leviathan berusaha menjauh dengan bermanuver agar dia bisa kabur. Tapi si Meg terus aja ngejar-ngejar Leviathan karena dia tahu inilah kesempatan emasnya untuk menuntaskan pertarungan. Leviathan mengibaskan ekor besarnya untuk menepis serangan Meg. Ekornya ini berhasil melibas Megalodon sampai membuatnya langsung mundur. Sambil berenang menjauh, Leviathan bisa irit energi, tapi Megalodon malah cepet banget kehabisan energi. Strategi Leviathan akhirnya membuahkan hasil dan dia bisa berenang santai. Megalodon semakin kehabisan energi dan gak bisa mengimbangi kecepatan renangnya, tapi naluri congkaknya masih nempel kuat. Selama evolusi, Megalodon gak perlu repot-repot belajar kabur karena saat itu belum ada yang bisa menandinginya. Selama jutaan tahun, hiu ini selalu jadi jawara, tapi kali ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Saat keduanya saling mendekat, semuanya sudah jelas kalau ini adalah duel antara perenang maraton melawan perenang sprint. Leviathan menggunakan energinya secara efektif, sedangkan Megalodon terus aja ngotot meski dia kehabisan energi. Lama-lama dia memperlambat kibasan ekornya dan akhirnya nggak bisa ngejar si musuh. Menyadari ini, Leviathan langsung berbalik ke Megalodon. Dengan kecepatan dan kemampuan bermanuver yang hebat, dia membuka rahang besarnya, lalu menggigit tulang belakang Meg. Akhirnya, Leviathan bisa menuntaskan duel ini dan keluar sebagai pemenang. Leviathan masih pendatang baru dibandingkan dengan Megalodon yang sudah uzur. Tapi berkat evolusi, akhirnya Leviathan bisa menang. Dengan begini, dia mengantongi predikat sebagai predator teratas sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Tapi kekuasaannya nggak bertahan lama. Bukan karena musuh yang lebih besar dan superior sih, tapi dunia mulai berubah. Bumi kita kian dingin dan mangsa utama Leviathan semakin punah. Tanpa sumber makanan yang mencukupi, hewan raksasa ini pasti nggak akan bertahan hidup kan? Lalu, predator lain menggantikan posisinya. Paus pembunuh yang punya sifat serupa akhirnya menggeser posisi Leviathan. Kemudian Megalodon bisa merebut kembali kedudukannya secara alami karena sang jawara telah pergi. Hewan ini melanjutkan hidup dengan strategi ampuh yang telah dipelajari. Apalagi saat itu juga tersedia lebih banyak sumber makanan. Meski begitu, suhu dingin makin melanda lautan dan airnya terus menyusut. Megalodon makin sulit bereproduksi. Area dangkal yang cocok untuk perkembangbiakan seketika lenyap dan tanpanya Megalodon juga lama-lama punah. Seperti mantan pesaingnya, hiu lain yang lebih kecil bisa beradaptasi dengan perubahan di perairan dangkal, sehingga predator yang mendominasi lautan makin beragam. Air menggelegak di bawah perahu memancingmu, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari air. Gelegak itu makin dekat. Air seperti mendidih. Tiba-tiba kamu melihat rahang raksasa dan gigi-gigi yang berkilauan. Beberapa detik kemudian, seekor hiu raksasa meloncat keluar dari air dan menghancurkan perahu dalam satu gigitan. Itulah Megalodon, ikan terbesar yang pernah ada di muka bumi. Sudah lama kita menggambarkan Megalodon seperti ini, versi hiu putih yang lebih besar. Tapi ilmuwan terus berdebat mengenai tampilannya. Sejauh ini mereka sepakat gambaran hiu raksasa tersebut salah. Inilah data yang diyakini para ilmuwan. Ukuran, panjang sekitar 15 meter. Itu sebesar bus sekolah dan sebanding dengan panjang gerbong kereta bawah tanah. 8,5 kali tinggi rata-rata manusia. Yuk, kita bandingkan dengan hiu putih modern. Megalodon 3 kali lebih besar. Tapi itu hanya perkiraan kasar. Kita tidak punya rangka Megalodon utuh yang diawetkan. Itu karena Megalodon tidak punya tulang, tapi hanya tulang rawan saja. Tidak banyak yang tersisa selama 3,6 juta tahun sejak Megalodon punah. Yang tertinggal hanya gigi dan sedikit tulang belakang. Sebagai perbandingan, dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Namun, tulang padat mereka terawetkan dengan sempurna, dan kita punya berbagai contoh rangka dinosaurus. Ilmuwan telah memperhitungkan ukuran Megalodon berdasarkan gigi-gigi dan rahangnya. Ini sebuah gigi. Panjangnya sekitar 18 cm, lebih besar dari telapak tanganmu, dan 3 kali ukuran gigi hiu putih modern. Lebar rahang Megalodon 2 meter dan memiliki 5 baris gigi. Totalnya 276 gigi setajam pisau cukur.
Fosil lainnya yang terawetkan adalah kolom tulang belakang. Ini terdiri dari 150 tulang belakang, lebar masing-masing adalah 15 cm. Tulang ini mengandung banyak kalsium karena Megalodon suka susu segar dingin. Bukan sih, tapi karena tulang belakang itu harus menopang massa luar biasa hiu raksasa. Berdasarkan fosil ini, ilmuwan membuat model dan hanya mengkalkulasi perkiraan ukuran Megalodon. Tapi ikan tersebut hampir tidak mungkin lebih besar. Semua itu terkait pernapasan mereka. Makin besar ikannya, makin banyak oksigen yang dibutuhkan. Yang artinya area insang lebih luas, yaitu organ yang menyaring air dan mengumpulkan oksigen. Jika Megalodon berukuran lebih besar, ia akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Jadi, ilmuwan percaya bahwa ukuran maksimal Megalodon adalah 15 meter. Rata-rata, ukurannya beberapa meter lebih kecil. Wih! Nah, sekarang beratnya. Rata-rata bobot Megalodon sekitar 30-35 ton. Untuk perbandingan, berat seekor hiu putih adalah 1 ton, yang artinya 30 kali lebih kecil. Percaya aku deh, bus sekolah 4 kali lebih ringan dengan berat 7,5 ton. Bobot seekor Megalodon sebanding dengan sebuah pesawat Boeing 737 dalam kondisi kosong. Tapi, paus biru modern mengalahkan Megalodon dalam hal ukuran dan bobot. Panjang 30 meter lawan 15 meter, hampir 2 kali panjangnya. Berat paus biru sekitar 180 ton. Itu seperti 6 Megalodon atau 6 pesawat penumpang, atau seperti 33 gajah dewasa. Kamu suka kan perbandingan ini? Nah, sekarang tampilan Megalodon. Ilmuwan percaya Megalodon tidak mirip hiu putih. Megalodon berasal dari keluarga ikan lain dan paling mungkin mirip dengan hiu macan pasir raksasa. Moncong pipih, mata kecil. Sirip punggungnya bergerak ke belakang. Hiu pasir mempunyai 2 sirip punggung berukuran hampir sama. Warnanya coklat muda dengan perut putih. Mungkin juga berbintik-bintik merah kecoklatan di seluruh tubuhnya, seperti hiu pasir. Kita terbiasa berpikir bahwa Megalodon adalah makhluk yang mengerikan sejak temuan fosil pertamanya, yaitu pada zaman Renaissance. Orang-orang menemukan beberapa gigi di bebatuan. Awalnya dikira lidah naga atau ular. Dan inilah gambar pertama yang menunjukkan seperti apa rupa pemilik gigi-gigi tersebut. Moncong besar dengan hidung mengerikan dan banyak sekali gigi setajam pisau cukur. Kita juga punya bukti bahwa Megalodon adalah raja pemburu yang brutal dalam rantai makanan. Senjata pertama mereka adalah pemukul. Namun, Megalodon adalah perenang lambat. Dia hanya bisa melaju sampai dengan 18 km per jam. Sebagai perbandingan, hiu putih modern bisa mencapai 50 km per jam dalam mengejar mangsanya. Manusia perenang tercepat hanya bisa mencapai 10 km per jam. Ya, semoga berhasil dengan itu. Tapi, massa Megalodon luar biasa besar. Meskipun lambat, pemukulnya memiliki kekuatan luar biasa. Megalodon akan mengejutkan mangsanya. Ia hanya punya 1 peluang untuk memukulnya. Jika meleset, mungkin butuh waktu terlalu lama untuk pukulan yang kedua. Kemampuan bermanuver Megalodon bisa dibandingkan dengan truk besar. Tapi jika pukulan itu berhasil, mangsa akan terkejut dan tidak bisa bergerak. Pada titik ini, Megalodon membidik titik-titik lemah, seperti sirip dan ekor mangsanya. Ilmuwan telah menemukan banyak fosil paus purba dengan bekas gigi Megalodon. Ternyata, hiu raksasa tersebut tahu di mana letak organ vital mangsanya dan bisa menyerangnya. Ketika mangsa lumpuh, Megalodon membuka gigi-giginya. Seorang dewasa yang berdiri tegak bisa dengan mudah masuk ke dalam rahangnya yang terbuka. Dan berdasarkan berbagai perkiraan, kekuatan gigitan Megalodon hampir 11 ton. Bayangkan, bobot 3 mobil SUV terkonsentrasi di ujung sebuah gigi tajam. Itu 9 kali lebih besar dari kekuatan gigitan hiu putih terbesar dan 6 kali kekuatan pemegang rekor gigitan modern, buaya air asin. Nih, lihat peta di mana fosil Megalodon ditemukan. Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Asia, Australia. Megalodon adalah penguasa semua lautan dan nyaman berada di mana saja di planet kita. Kita bahkan telah menemukan fosil hiu raksasa itu di dalam sedimen air tawar. Mungkin hiu ini tidak takut memasuki sungai untuk berburu. Ilmuwan lain mengatakan mungkin Megalodon bahkan bukan predator. Semua ini karena ukurannya. Ikan ini tidak bisa berenang dengan cepat, tidak bisa bergerak cepat seperti hiu putih. Jika mangsa mencoba meloloskan diri, Megalodon tidak akan mengejar, sebab dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Masalah lain adalah rangka Megalodon.
tulang rawan mereka lebih lemah daripada tulang biasa. Jadi sistem otot hiu raksasa ini tidak sebesar dan sekokoh itu sejak awal. Bahkan mungkin Megalodon adalah pemakan bangkai dan tidak pernah berkelahi. Inilah salah satu alasan kenapa hiu-hiu purba menjadi punah. Megalodon suka perairan dangkal yang hangat dengan suhu berkisar mulai 12 derajat Celcius. Tapi lebih dari 3 juta tahun lalu, iklim menjadi lebih dingin. Ini menghilangkan wilayah dan banyak makanan Megalodon. Paus primitif yang menjadi makanan utama hiu raksasa ini mulai menghilang. Predator yang lebih cepat mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Megalodon mulai kelaparan. Dalam evolusi, satu pemain baru masuk, paus bergigi, nenek moyang dari paus pembunuh modern. Paus ini hidup dalam gerombolan dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan Megalodon. Jadi, seiring waktu, mereka mulai berkompetisi dengan Megalodon. Mereka memanfaatkan kecanggungan Megalodon. Sekawanan paus pembunuh bisa dengan mudah menang dalam kompetisi melawan seekor hiu raksasa. Banyak ilmuwan percaya, inilah alasan menghilangnya hiu terbesar di dunia tersebut. Tapi ada teori bahwa Megalodon masih hidup dan menjelajahi perairan gelap planet kita. Beberapa nelayan Australia diduga telah bertemu dengan hiu berukuran luar biasa. Tapi tak seorang pun bisa mengkonfirmasi kesaksian ini. Penggemar teori ini percaya bahwa hiu raksasa bisa bersembunyi di perairan dalam jauh dari pengamatan manusia. Di Palung Mariana misalnya, ini adalah tempat terdalam di planet kita. Palung ini lebih dalam dari ketika kamu menaruh Gunung Everest di dalam laut. Dan kita bahkan telah menemukan gigi Megalodon di sana. Tapi, sains bilang bahwa hiu raksasa semacam itu tidak bisa hidup di Palung Mariana karena banyak alasan. Pertama, suhunya terlalu dingin. Mungkin Megalodon adalah ikan berdarah dingin, sehingga dia harus menggunakan kehangatan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Tapi, air di Palung Mariana dingin, sekitar 4 derajat Celcius. Itu karena semakin dalam, semakin sedikit sinar matahari yang bisa menembusnya. Alasan kedua adalah tekanan. Tiap kedalaman 10 meter meningkatkan tekanan sebesar 1 atmosfer. Yaitu, di kedalaman 30 meter, air menekan kamu 3 kali lebih kuat daripada yang kamu rasakan di permukaan. Otot-otot dan tulang rawan Megalodon yang lemah tidak memungkinkannya menyelam sampai ke dalam Palung Mariana. Dan yang paling penting, makanan. Makin jauh dari permukaan laut, makin sedikit organisme yang hidup. Megalodon terbiasa makan paus primitif yang ukurannya berkisar antara 3-7 meter. Penghuni Palung Mariana hanyalah ikan-ikan kecil. Megalodon tidak akan bisa menangkapnya. Dan mengingat ukurannya, yang dilakukan Megalodon hanyalah makan dan kemudian mencari makanan lagi. Bandingkan bobotnya dengan bobot manusia. Rata-rata manusia dengan berat badan rata-rata 80 kg harus mengasup sekitar 2000 kalori sehari. Bobot Megalodon 470 kali lipatnya, sehingga butuh jauh lebih banyak kalori. Jadi, semua ikan penghuni Palung Mariana hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan makanan Megalodon selama beberapa hari saja. Jadi, semua teori ini tentu saja tidak benar. Tapi, tetap saja berhati-hati di luar sana adalah tindakan cerdas. Tahu kan maksudku? Predator terbesar dan terganas yang pernah menghantui lautan. Hiu Megalodon menguasai lautan selama berabad-abad sebelum punah berjuta-juta tahun lalu. Namun, para ilmuwan cuma bisa menemukan sedikit sisa-sisa hiu raksasa ini. Semua yang kita tahu tentang monster laut ini hanya kita pelajari lewat fosil-fosil gigi raksasanya yang ukurannya hampir setara tangan manusia pada umumnya. Para ilmuwan memperkirakan ukuran hiu prasejarah ini menggunakan perhitungan berdasarkan pengukuran panjang gigi Megalodon. Rata-rata, ukuran hiu Megalodon adalah sepanjang 10 meter. Panjang spesies terbesarnya bisa mencapai 17 meter. Namun hiu mega ini mungkin lebih besar dari yang selama ini kita bayangkan. Di Museum Sejarah Alam Florida, sekelompok pelajar meneliti replika 3 dimensi gigi Megalodon untuk memperkirakan ukuran sang hiu menggunakan metode panjang gigi. Tapi ada yang aneh, masing-masing pelajar memperkirakan ukuran yang berbeda untuk hiu yang sama, dengan perbedaan mulai dari 12 meter hingga 55 meter. Ahli paleontologi terkemuka melihat perhitungan para pelajar ini. Dia menyadari metode yang digunakan untuk menghitung ukuran Megalodon selama beberapa dekade ini tidak akurat sama sekali. Jadi, metode baru pun dibuat. Mereka menghitung ukuran Megalodon berdasarkan lebar giginya, alih-alih panjangnya.
Ternyata rata-rata panjang Megalodon kira-kira sekitar 20 meter atau hampir 2 kali lipatnya ukuran yang selama ini diperkirakan ilmuwan, dan artinya panjang rata-rata Megalodon setara 2 bus sekolah. Kerangka Megalodon tidak pernah ditemukan. Sebagian besar kerangka hiu terbuat dari tulang rawan, artinya kerangkanya terurai dengan cepat. Untungnya, hiu terus-menerus menanggalkan dan menumbuhkan kembali giginya seumur hidup. Satu hiu bisa menumbuhkan 40.000 sepanjang umurnya. Para ilmuwan berhasil mempelajari berbagai jenis spesies hiu cuma berdasarkan giginya. Hiu Megalodon punya sekitar 276 gigi. Saat tanggal, gigi ini mendarat di dasar laut dan tetap di sana selama jutaan tahun dan menjadi fosil. Para ilmuwan menemukan gigi-gigi itu dan menjadikannya satu-satunya bukti nyata yang kita punya tentang keberadaan Megalodon. Kata Megalodon berarti gigi raksasa. Panjang giginya sekitar 18 cm. Sebagai perbandingan, gigi hiu putih besar paling jumbo hanya 7 cm. Untuk menemukan gigi yang lebih besar, kita harus kembali ke 65 juta tahun lalu untuk menemukan Tyrannosaurus Rex raksasa yang panjang giginya mencapai 30 cm. Gigi Megalodon telah ditemukan di seluruh dunia. Artinya, tidak seperti hewan laut lain pada masanya, Megalodon berpindah-pindah. Bahkan di masa sekarang, sebagian besar hiu dan hewan laut cenderung menetap di satu laut atau samudera. Hiu Megalodon berenang dengan bebas di seluruh dunia, berpindah di antara perairan tropis dan subtropis. Gigi Megalodon telah ditemukan di setiap benua, selain perairan dingin Antartika. Saat membintangi film atau acara TV, Megalodon digambarkan mirip hiu putih besar versi raksasa. Para ilmuwan sebelumnya meyakini bahwa Megalodon dan hiu putih besar merupakan keturunan satu leluhur yang sama. Namun, ini tidak benar. Bahkan kemungkinan besar, Megalodon adalah musuh bebuyutan nenek moyang hiu putih besar, yaitu hiu mako bergigi lebar. Artinya, Megalodon tidak akan terlihat mirip dengan hiu putih besar. Megalodon seharusnya punya moncong yang lebih pendek dibanding hiu putih besar, serta sirip depan yang lebih panjang, sehingga penampilan hiu raksasa ini lebih mengancam. Bukan cuma hiu terbesar di dunia, Megalodon juga merupakan salah satu ikan terbesar yang pernah ada. Predator puncak seukuran ini pasti butuh makanan yang besar juga untuk terus hidup. Megalodon bisa memakan 1.100 kg ikan setiap harinya. Menu favorit Megalodon terdiri dari spesies ikan besar, lumba-lumba, dan bahkan spesies hiu lainnya. Tulang paus kuno dengan tanda gigitan Megalodon juga pernah ditemukan. Artinya, Megalodon tidak terintimidasi dengan ukuran dan tetap mencoba memakan paus raksasa masa lalu. Para ilmuwan telah menggunakan simulasi komputer untuk mencoba mencari tahu gaya berburu hiu kuno ini. Dengan teknologi ini, para ilmuwan menemukan bahwa gaya serangan Megalodon sangat berbeda dengan hiu modern. Hiu modern mengincar langsung ke titik paling rentan mangsanya. Sebagai contoh, perut anjing laut yang lembut. Gigi Megalodon sangat cocok untuk menggigit daerah tulang rawan yang lebih keras. Jadi, bukti menunjukkan Megalodon seharusnya lebih dulu mengunyah sirip mangsanya yang lebih keras agar mangsanya tidak bisa berenang sebelum meluncurkan serangan terakhir. Lebar mulut Megalodon sekitar 3 meter dan tingginya sekitar 2,7 meter. Cukup besar jika kamu mau masuk ke dalamnya tanpa menyentuh satu gigi pun. Tapi sebaiknya jangan dicoba ya. Saking besar mulutnya, Megalodon bisa menelan mobil kecil tanpa harus mengunyahnya. Tim riset dari Australia dan Amerika Serikat telah bekerja sama untuk mengetahui kekuatan gigitan Megalodon menggunakan simulasi komputer. Hasilnya pun mengerikan. Hiu putih besar modern punya kekuatan gigitan sebesar 1,8 ton. Sementara Megalodon dapat dengan mudah mengunyah mangsanya dengan kekuatan gigitan mencapai 18,2 ton. Gigitan Megalodon bisa dengan mudah memotong baja dan mengalahkan predator lain di lautan. Para ilmuwan meyakini Megalodon punya gigitan paling kuat di antara semua makhluk hidup yang pernah ada. Gigitan Megalodon bisa dengan mudah mengalahkan T-Rex yang kekuatan gigitannya hanya 6 ton. Anehnya, tak ada yang tahu persis kapan atau bagaimana Megalodon punah. Namun, beberapa teori tentangnya masih terus menyebar. Megalodon punah pada akhir era Pliocene, yaitu fase pendinginan global yang terjadi lebih dari 5 juta tahun dan berakhir sekitar 2,6 juta tahun lalu.
Bukti baru menunjukkan Megalodon yang terakhir hidup setidaknya 3,6 juta tahun lalu, tepat di tengah era Pliocene. Teori lain mengklaim bahwa hiu mega ini menghilang karena temperatur bumi yang berubah selama era Pliocene. Saat bumi mendingin, perairan tropis samudera dunia anjlok ke suhu yang lebih dingin. Para ilmuwan meyakini ini menyebabkan kepunahan sepertiga dari semua hewan laut besar, yang artinya sumber makanan Megalodon juga ikut langka. Tanpa banyak mangsa yang tersisa, mau tidak mau Megalodon punah. Hiu Megalodon berkembang biak di perairan dekat pantai. Perairan pantai yang dangkal memberikan tempat tumbuh yang sempurna untuk hiu yang baru lahir, menjauhkan mereka dari predator lebih besar yang bersembunyi di perairan terbuka. Saat es terbentuk di sekitar kutub bumi dan permukaan laut menurun, area ini hancur. Anak-anak Megalodon tidak punya pilihan selain berenang ke perairan laut dalam, sehingga mereka lebih rentan terhadap predator berbahaya. Teori baru berpendapat bahwa ledakan bintang yang kita sebut supernova mungkin bertanggung jawab atas kepunahan Megalodon. Sekitar 2,6 juta tahun lalu, supernova di tempat yang jaraknya 150 tahun cahaya dari bumi menerangi langit prasejarah dan bertahan di sana selama berbulan-bulan. Beberapa ratus tahun setelah supernova ini memudar, partikel energi kosmik dari ledakan bintang turun ke bumi. Partikel energi ini membawa kandungan radiasi yang berbahaya. Para peneliti meyakini radiasi ini dapat menyebabkan kepunahan massal dari banyak hewan laut, termasuk Megalodon. Radiasi dari partikel ini meluas ratusan meter ke laut dan lebih berbahaya bagi makhluk yang lebih besar dibanding yang lebih kecil. Makin besar makhluknya, makin banyak pula radiasi yang mereka serap. Megalodon yang panjangnya hampir 20 meter cukup besar untuk menyerap radiasi dalam jumlah besar. Beberapa orang meyakini Megalodon masih ada sampai hari ini, bersembunyi di kedalaman perairan samudra. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Megalodon adalah spesies air hangat, jadi mereka tak mungkin bertahan hidup di perairan dingin lautan dalam. Sebagian besar calon mangsa Megalodon tinggal di perairan yang lebih dangkal, sehingga makanan Megalodon sangat sedikit di dasar laut dalam. Sederhananya, jika ada hewan sebesar Megalodon yang masih hidup saat ini, kita pasti sudah melihatnya. Selamat datang di pertarungan terdahsyat abad ini. Petarung pertama memasuki arena. Mari kita sambut dengan meriah Megalodon. Hiu ini hidup 23-3 juta tahun yang lalu. Sampai saat ini, Megalodon masih menyandang gelar sebagai pemburu terbaik sepanjang masa. Petarung kedua kita mulai memasuki arena. Dunkleosteus hidup 380-350 juta tahun yang lalu. Di zamannya, Dunkleosteus pernah mendapat gelar sebagai ikan terbesar. Ikan purba ini berenang mengelilingi seluruh lautan dan menyebar teror dengan kepala baja dan rahangnya yang kuat. Kita akan membandingkan keduanya dalam sejumlah kategori. Pemenang di setiap kategori akan mendapatkan 1 poin. Di ronde final nanti, kedua monster laut ini akan saling berhadapan untuk merebut gelar sebagai jawara. Buruan, ambil snack yang banyak, karena kita akan segera masuk ke babak pertama. Ukuran. Di zaman now, hiu terbesar bisa tumbuh sampai 6 meter. Ukuran Megalodon 2 kali lipatnya, yaitu sekitar 15 meter atau hampir sepanjang 1 lapangan tenis. Sirip hiu purba ini lebih besar dari rata-rata tubuh manusia. Lebar rahangnya lebih dari 2 meter. Dengan kata lain, kamu bisa rebahan santuy di dalam mulutnya. Tapi jangan coba-coba mendekati hiu yang hampir sebesar truk ini. Malah kemungkinan tubuh si Meg jauh lebih jumbo karena fosil yang tersisa hanyalah gigi dan tulang belakangnya. Para ilmuwan cuma bisa mengira-ngira ukurannya. Oke, beralih ke peserta kedua kita. Sebagian spesies Dunkleosteus cuma sepanjang 1 meter, tapi yang terbesar bisa mencapai hampir 9 meter. Ikan sebesar bus sekolah ini termasuk yang paling besar di zamannya. Dan pastinya jauh lebih besar dari hiu zaman now. Tapi Megalodon sendiri berukuran hampir 2 kalinya. Jadi dalam ronde ini, si Meg pecah telur dengan merebut poin pertama, 1-0. Lanjut ke ronde berikutnya. Kali ini kita akan membahas beratnya.
Hiu putih terbesar saja bisa seberat 1 mobil mini, sedangkan Mac bisa seberat 2 truk semen yang terisi penuh, atau sekitar 60 ton. Pesawat Boeing 737 saja nggak seberat hiu purba jumbo ini loh. Kalau mau mengangkatnya ke udara, kamu perlu 3 helikopter kargo CH-54. Kepala Don Cleostus menjadi bagian tubuh terbesarnya karena tulangnya sangat besar. Panjangnya bisa melebihi 0,3 meter. Ikan purba ini hampir seberat 1 gajah dewasa dan 4 kali lebih berat dari hiu zaman now. Total beratnya bisa mencapai 4 ton. Tetap aja sih, masih kalah jauh dengan berat Megalodon yang lebih dari 10 kali lipatnya. Di ronde ini, poin telak diraih Mac, 2-0. Kita lanjut ke kategori berikutnya, ketangkasan. Memangnya seberapa ngebut sih si Mac bisa berenang? Kecepatan maksimumnya 17 km per jam. Memang agak lambat sih, tapi wajar juga. Si Mac sulit menggerakkan tubuhnya yang bongsor dan berotot. Sebagai perbandingan, hiu putih zaman now yang tubuhnya jauh lebih kecil bisa ngebut sampai 55 km per jam. Sedangkan manusia maksimum bisa berenang secepat 8 km per jam. Jadi, saat di air, kita nggak akan bisa kabur dari si Mac. Meski begitu, hiu purba ini sulit sekali berbelok. Mobilitasnya hampir sama dengan pesawat kargo di udara. Sedangkan Don Cleostus yang membawa tameng di kepalanya punya perlindungan ampuh dari berbagai musuh. Makanya, ikan ini nggak perlu lihai berenang untuk menjauhi bahaya. Selain itu, ia merupakan ikan terbesar di lautan, jadi nggak ada yang perlu ditakutinya. Tetap aja, Don Cleostus jauh lebih kecil dari si Mac. Tubuhnya yang relatif kecil dan dilengkapi dengan sirip bawah plus ekor kuat membuat si Don Cleostus bisa berenang lebih cepat dari Megalodon. Jadi, pada ronde ini, si Don dapat poin pertamanya. Skornya jadi 2-1. Megalodon masih memimpin. Lanjut ke kategori berikutnya. Yuk kita amati peralatan yang bisa dipakai kedua petarung ini sebagai senjata. Di ronde keempat, kita membahas soal alat tempur. Gigi si Mac hampir sepanjang lengan bawahmu dan termasuk sebagai gigi terbesar yang pernah ditemukan. Bentuknya segitiga dan sangat runcing karena dipakai untuk menembus kulit paus yang tebal. Hiu purba ini punya 5 deret gigi dan setiap deretnya terdiri dari 50 gigi. Jadi totalnya ada 250 gigi. Ngeri. Gigi ini juga terus berganti sepanjang hidupnya. Malah, para ilmuwan masih terus menemukan giginya di dasar laut. Lain halnya dengan Don Cleostus, karena ia nggak punya gigi. Rahangnya berbentuk tulang pipih besar dan pastinya sangat tajam. Kerennya lagi, ujung rahangnya ini bisa tajam sendiri. Otot di sekitar rahang juga sangat kuat, sehingga ia bisa membuka mulut hanya dalam waktu 20 milidetik. Meleng bentar aja, bisa gawat nih. Dengan rahang sekuat itu, Don punya daya gigit yang paling kuat di seluruh dunia. Bisa dibilang setara dengan aligator Mississippi. Karena gigitan kuatnya, Don Cleostus berhasil merebut 1 poin lagi. Skornya menjadi 2-2. Oke deh, menurutmu di antara Mac dan Don, mana nih yang lebih populer? Megalodon telah menjadi hiu yang paling ngetop di seluruh jagat raya. Selain muncul di banyak film dan komik, ia juga banyak dikisahkan oleh para nelayan. Setiap kali ada orang yang melihat bayangan hitam yang mengendap-endap di dekat kapal, dugaannya pasti mengarah ke hiu terbesar di dunia. Sebagian orang menganggap Megalodon masih hidup dan lagi bersembunyi di kedalaman laut. Misalnya di Palung Mariana. Tapi dengan tubuh sebesar itu, si Mac pasti akan terus-terusan makan. Dan kalau mitos ini benar, tentunya kita akan bisa melihatnya lagi. Tapi hal ini gak pernah terjadi. Leganya, akhirnya bisa tidur nyenyak juga. Meski kurang dikenal, Don Cleostus tetap perlu mendapat penghormatan kita. Hewan ini hidup sebelum dinosaurus pertama dan predator terbesar berkeliaran di zamannya. Saat pertama kali menemukan fosil Don Cleostus, para arkeolog sangat syok. Mereka menyebutnya sebagai ikan jelek dan baru memberi nama ilmiahnya bertahun-tahun kemudian. Meskipun ronde ini nggak mengubah skor, Megalodon telah memenangkan penghargaan People's Choice.
Sampai di ronde terakhir kita, keahlian bertarung. Megalodon menyandang predikat sebagai salah satu pemburu terbaik. Para ilmuwan bisa mengidentifikasi taktik berburunya. Mereka menyimpulkan kalau Simek bisa tahu titik terlemah yang dimiliki lawannya. Ia menyerang organ vitalnya, kemudian segera melumpuhkannya. Hiu purba ini juga kadang menyerang sirip hewan laut besar untuk membuatnya mati kutu. Kalau sudah begini, lawannya gak akan bisa berkutik. Simek juga punya teknik lain, yaitu menyergap. Hiu super besar ini akan menabrakkan tubuhnya ke paus agar ia nggak punya kesempatan untuk kabur. Dengan kata lain, Simek punya keahlian utama berupa kelihayan dan strategi. Tapi di lautan, ada juga hewan yang lebih besar darinya. Misalnya paus. Simek juga kadang takut menyerangnya. Sementara Dan Cleostus punya senjata ampuh berupa rahang kuat. Biasanya, ikan ini akan berenang menuju target yang lebih kecil dan seketika membuka mulut besarnya. Kemudian, calon mangsanya akan tertarik mengikuti gejolak air. Setelah ikan ini dewasa, bentuk rahangnya akan berubah. Makanya, saat masih muda, Dan Cleostus hanya bisa memangsa ikan besar yang lunak. Tapi setelah dewasa, ia mampu menggigit semuanya sekaligus. Ia juga mulai memangsa hewan laut yang berkulit keras atau bisa dibilang semua hewan laut yang hidup di zamannya. Di ronde ini, terserah kamu aja lah buat nentuin pemenangnya. Barusan kamu dengar suara gong kan? Tandanya kedua monster laut kita sudah siap bertarung. Keduanya saling berhadapan di hamparan laut. Megalodon yang pertama kali tahu lawannya mulai mendekat. Ia mau menggunakan teknik menyergapnya untuk merontokkan tameng yang melekat kokoh di tubuh Dan Cleostus. Ia mulai menaikkan laju geraknya, tapi Dan berhasil menangkis sergapannya. Saat Simek berputar, Dan Cleostus berkesempatan untuk menggigit ekornya. Dalam waktu sepersekian detik, rahang kuatnya sudah menempel kuat di sirip Simek. Tapi tulang pipi ikan ini nggak cukup panjang sehingga nggak bisa nembus kulit tebal si hiu. Simek mulai menggeliat dan mengibaskan ekor kuatnya untuk menghempaskan tubuh Dan Cleostus. Kelihatannya mirip rodeo dan terhempas dan limbung selama beberapa saat. Simek memanfaatkan kesempatan ini untuk berputar. Beberapa detik kemudian, ia membuka rahang besarnya lalu mengakhiri pertarungan ini dengan satu gigitan. Wah, kali ini Megalodon kembali membuktikan kalau ia memang layak mengantongi gelar sebagai pemburu terbaik di dunia laut. Hiu purba ini pun melanjutkan pengembaraannya untuk mencari lawan yang lebih kuat. Tunggu terus kabar selanjutnya ya. Selamat datang di ring baru kita. Di sudut merah, Megalodon, hiu purba raksasa yang menguasai semua makhluk air di dunia. Namanya adalah Meg. Dia punah sekitar 3,5 juta tahun lalu, tapi masih menakutkan seperti biasanya. Beberapa orang mengira dia masih bersembunyi di suatu tempat, sedang menunggu waktu yang tepat untuk mulai menjelajahi laut lepas lagi. Dan di sudut biru, Mega Piranha, nama panggungnya adalah inisialnya MP. Dia adalah ikan sungai yang punah beberapa juta tahun lalu dan merupakan kerabat jauh piranha modern. Mata dan giginya yang mengerikan bisa membuat nelayan manapun lari ke pantai. Dan dia punya reputasi super rakus serta tidak pernah meninggalkan sisa makanan. Mari kita mulai. Ronde pertama adalah perbandingan ukuran. Ukuran Megalodon masih banyak diperdebatkan. Sayangnya, sisa-sisa Megalodon yang ditemukan sejauh ini hanyalah gigi raksasa dan potongan tulang belakangnya. Jadi, kita hanya bisa menebak-nebak ukuran aslinya. Tapi dengan sedikit perhitungan, panjang hiu purba ini diperkirakan mencapai 15 meter, kira-kira sepanjang satu gerbong kereta. Dan ya, paus biru memang makhluk air terbesar di dunia, dengan panjang hampir 2 kali lipat. Tapi Meg masih tetap hiu terbesar di dunia. Hiu paus, hiu terpanjang kedua. Biasanya cuma sepanjang 12 meter. Tapi bagaimana dengan MP? Sayangnya, bahan penelitiannya masih kurang. Peneliti cuma menemukan potongan rahang dan gigi besarnya di Amerika Selatan.
Setelah memodelkan tubuhnya, mereka memperkirakan panjang MP mencapai 1 meter dan ukuran ini termasuk besar untuk ikan air tawar. MP pasti adalah ratu sungai, tapi juga dibandingkan dengan Meg, ukurannya jauh berbeda. Ukuran Meg hampir 15 kali lebih besar, jadi dia memenangkan ronde ini 1-0. Mari kita lanjut. Ronde berikutnya adalah berat. Oke, ukuran Meg setara gerbong kereta. Itu luar biasa, tapi masih lebih luar biasa beratnya. Berat Meg bisa mencapai 60 ton. Berat Boeing 737 yang kosong saja 40 ton dan bahannya dari logam. Bahkan rumah saja ada yang lebih ringan. Berat badan MP agak kontroversial, tapi kita bisa menebak berdasarkan kerabat modernnya. Anggap saja beratnya sekitar 41 kg. Lumayan kecil, tapi ingat, dia tidak berburu sendirian. Saat melihat makanan yang dia suka, MP mengajak semua temannya, yakni sekitar 100 MP. Itu ibarat 2 SUV bergigi tajam. Tapi tetap saja, beratnya masih jauh dari Meg. Meg memimpin 2-0. Kategori berikutnya, lincahan. Otot besar Meg membantunya meluncur di kecepatan 17 km per jam. Ini membuatnya bisa mengejar hewan menarik manapun di bawah air, tapi di dunia air, Meg tidak memegang rekor kecepatan sama sekali. Ikan layaran punya bentuk spesial yang dirancang untuk satu tujuan, yaitu kecepatan luar biasa yang mencapai 109 km per jam, 6 kali lebih cepat dibandingkan Meg. Meg lebih seperti setumpuk otot yang kuat, tapi tidak terlalu cepat. Selain itu, tubuhnya panjang, sehingga sulit berbalik dengan cepat atau bahkan berhenti. Peneliti memperkirakan bahwa kecepatan MP kurang lebih sama dengan kerabat modernnya, 24-40 km per jam, dan dia gesit. Sepanjang hidupnya, dia terbiasa dengan gerakan tiba-tiba yang cepat, dan saat bertemu teman-temannya, mereka bergerak menjadi satu kesatuan, mengubah arah dalam sekejap. MP mencetak skor sementara 2-1 untuk keunggulan Meg. Oke, ronde berikutnya, gigi. Seperti hiu pada umumnya, Meg punya gigi raksasa. Segitiga dengan panjang 18 cm, gigi terbesar yang pernah ada, dan dia punya 250. Gigi-gigi ini tertata dalam 5 baris dan masing-masingnya tajam. Dia bisa mengoyak sofa kulit baru ibuku dengan mudah. Semua gigi ini cuma punya satu arti, rahang yang sangat besar. Kamu bisa berbaring di sana jika mau. Kamu bahkan bisa memarkir mobil di sana, asalkan sudah rela mobilmu bakal hancur. Saking kuatnya gigitan Meg, dia bisa dengan mudah menembus logam. Tapi gigi MP sama kuatnya dengan gigi Meg. Tentu saja, giginya agak lebih kecil, tapi tetap tajam. Gigi MP tidak tertata dalam barisan, melainkan berpola zigzag. Saat menutup mulutnya, gigi MP menyatu dan membentuk dinding pisau cukur super tajam. MP dan keturunannya punya gigitan terkuat dari semua vertebrata. Tergantung beratnya, dia bisa menggigit sesuatu dengan beban setengah ton. Skor di ronde keempat seri, dan Meg memimpin 3-2. Ronde bonus, waktunya fakta menarik. Meg adalah bintang film terkenal dan sering tampil di banyak cerita menakutkan. Setiap kali nelayan melihat bayangan raksasa di bawah air, mereka pasti panik. Meg bisa menghancurkan perahu mereka dengan satu gigitan. Tapi meski ukurannya diketahui, kita masih belum benar-benar tahu seperti apa bentuknya. Makin sempurna untuk citra monster laut misterius. Sebagian besar hiu hidup di air asin, tapi ada beberapa hiu air tawar di dunia. Mereka hidup di sungai besar seperti Amazon, atau di danau dan sungai kecil di seluruh Asia. Kulit Meg terasa seperti amplas, layaknya kebanyakan hiu. Semua tonjolan kecil di kulitnya mengarah ke ekor, membantunya meluncur di dalam air. Dia punya dua cara untuk melihat. Dia bisa melihat bentuk dan warna seperti kita, tapi penglihatan malamnya jauh lebih baik. Selain itu, dia punya reseptor elektro khusus. Dia bisa melihat perubahan suhu dan bahkan medan elektromagnetik hewan lain. MP juga lumayan seram. Dia bisa menghabiskan makanannya dalam hitungan menit. Nelayan Amerika Selatan saja takut pada piranha biasa. Bayangkan bagaimana jika mereka bertemu langsung dengan MP. MP bisa juga menjadi bintang film horor populer.
Saat piranha dikeluarkan dari air, mereka membuat suara yang sangat aneh, seperti gonggongan anjing. Dan saat piranha saling berdekatan, mereka terdengar seperti burung gagak. Kalian pernah mendengar burung gagak? Ronde ini dimenangkan MP karena dia bisa menggonggong. Keren kan? 3 sama. Oke, ronde terakhir. Mari kita namai keterampilan makan. MP maju lebih dulu. Taktik utama semua piranha, termasuk MP, adalah mengepung dan menjebak. Mereka menggunakan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa untuk mengejutkan ikan tergesit sekalipun. Omong-omong, mereka berburu mangsanya dalam kelompok. Jadi, kalau kamu bisa menghindari 1 MP, masih ada 99 lainnya yang menunggu. MP tidak hanya suka ikan kecil, dia dan teman-temannya bisa menghabiskan seluruh prasmanan hidangan laut. Meg mungkin adalah pemburu terhebat sepanjang masa, tapi bukan karena otot atau gigi besarnya. Dia menggunakan otaknya untuk mencari makan. Bukan dengan sembarang pergi ke restoran, dia merencanakan rutenya. Dia tahu kemana harus menunggu, dia tahu di mana harus menunggu, dan tahu cara mendapatkan makanan yang dia suka. Meg suka menyerang mangsanya tepat di titik lemah yang bisa dia lihat, ekor, kepala, atau perut. Setiap mangsa membutuhkan strategi berbeda. Terkadang, Meg bahkan suka menyerang mangsanya dengan menyundulnya. 1 poin lagi untuk Meg, karena menggunakan otaknya, dia memimpin 4-3. Gong sudah dibunyikan, pertarungan final dimulai. Kesempatan terakhir bagi MP. Hiu biasanya tidak hidup di air tawar seperti piranha, tapi karena Meg sangat kuat, dia tak gentar sama sekali. MP dan teman-temannya mengintai di bawah, menunggu ikan lezat lewat. Tapi penglihatan Meg super bagus dan mampu melihat mereka bersembunyi di bawah. Meg menyelam, tapi MP terlalu cepat, terlalu gesit. Seluruh kelompoknya menghindari rahang Meg yang besar. Meg berbalik untuk mencoba lagi, tapi ini jebakan. MP bersama pasukannya maju menyerang. Mereka mengelilingi Meg. Dia terjebak, tapi kulit Meg terlalu tebal untuk gigi MP. MP mengubah taktiknya. Dia memberitahu teman-temannya untuk mengincar ekor dan sirip Meg. Ada kulit yang lebih tipis di sana. Meg dalam masalah. Saatnya mundur ke perairan asin yang aman. MP mengejarnya dengan mudah, tapi Meg terlalu besar bagi MP. Meg berhasil kembali ke laut, tempat MP dan timnya tidak bisa mengejar. MP memenangkan ronde final. Hasilnya imbang, 4 sama. Di beberapa tahap awal penelitian, para ilmuwan merekonstruksi megalodon seperti hiu putih besar versi lebih berbahaya dan lebih masif. Lalu, film-film mengikutinya menambah beberapa detail sendiri dan tada! Hasilnya adalah raksasa laut yang bisa tumbuh sampai 27 meter panjangnya. Tunggu. Megalodon biasanya memiliki panjang antara 15 sampai 16,5 meter, terkadang tumbuh sampai 18 meter. Sebagai perbandingan, lintasan bowling memiliki panjang 18 meter, bus sekolah sekitar 13,5 meter, dan rata-rata orang memiliki tinggi 178 cm. Jadi ya lumayan, megalodon. Tapi tetap bukan 27 meter. Bobotnya sekitar 50 sampai 60 ton. Setara dengan 10 gajah dewasa atau bahkan Boeing 737. Itu betinanya. Ukuran betina hampir 2 kali ukuran jantan. Satu lagi perbedaan di film dan kenyataannya. Megalodon tidak ada hubungannya dengan hiu putih besar. Hubungan terdekat mereka adalah sepupu. Karena Megalodon sebenarnya adalah keturunan terakhir dari silsilah hiu berbeda. Selain itu, jenisnya memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari rata-rata hiu putih besar. Megalodon memiliki hidung lebih pendek. Dan lagi, sirip dadanya lebih panjang daripada sirip dada hiu putih besar. Predator pada zaman dulu makan banyak. Jadi, mereka butuh sesuatu untuk menopang bobot mereka. Tapi keduanya punya penciuman yang bagus. Jadi, di zaman prasejarah pun, berenang sambil membawa daging mentah bukan ide yang bagus. Dan kalau sekarang jelas tidak aman. Entah Megalodon bersembunyi di kedalaman yang dipercaya sebagian orang, atau mereka sudah punah, adik sepupunya masih akan menunggu di luar sana. Selain itu, mereka suka memburu mamalia laut besar supaya mereka punya kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Itu pun sampai Meg jadi kesal dan tak sengaja memangsa temannya.
Ya, siapa yang bakal tahu kan? Mereka punya gaya berburu yang berbeda. Hiu putih lebih suka menyelam lurus ke arah mangsa dan mencari titik terlemahnya, seperti kaki yang terlihat atau perut. Megalodon mengincar sirip dan ekor. Karena rahangnya yang hampir selebar 3 meter dan gigitannya dianggap paling kuat, giginya bisa menembus apapun. Terkadang seluruh gigi ditemukan tertancap dalam tulang hewan lebih besar seperti paus. Tanpa organ utama yang mereka gunakan untuk berenang, hewan laut yang malang itu tak akan berdaya dan tak bisa kabur. Namun, paus hanya bagian kecil dari makanan megalodon. Anjing laut, sapi laut, cumi-cumi, lumba-lumba, hiu lain. Megalodon juga mungkin tak akan menolak sekumpulan ikan kecil yang masuk ke mulutnya. Ngemil setelah makan malam besar memang tidak terkalahkan nikmatnya. Bahkan penyu raksasa tak akan aman di dalam tempurungnya. Mac mungkin menganggap itu sebagai tantangan sehari-hari yang berani. Sungguh makanan yang beragam dalam jumlah banyak pula. Megalodon biasanya memakan sekitar 1.130 kg makanan setiap hari. Pantas saja mereka mendominasi lautan. Dia punya hampir 300 gigi dalam 5 baris dan gigi itu sangat tajam serta bisa tumbuh sampai 18 cm panjangnya. Bahkan namanya sendiri berarti gigi raksasa. Hei, mungkin mereka punya sepupu bernama ortodontia yang artinya antara gigi berantakan atau kantong tebal. Megalodon mengganti ribuan giginya seumur hidup. Karena tidak begitu kuat, gigi Mac seringkali copot. Lalu mereka akan dapat gigi baru dalam waktu 1-2 hari. Jadi mereka bisa melanjutkan sesi berburunya tanpa gangguan berarti. Hal yang sama terjadi dengan hiu modern. Gigi baru menggantikan gigi rusak atau tua. Gigi yang tanggal adalah satu-satunya yang membantu ilmuwan melakukan penelitian terhadap megalodon. Mereka menemukan gigi itu di seluruh dunia. Yap, megalodon adalah pengelana. Mereka hidup di semua samudra dan fosil mereka ditemukan di seluruh benua, kecuali Antartika. Kenapa ya? Apa terlalu dingin? Karena rangka tubuh mereka tidak terdiri dari tulang keras, melainkan tulang rawan, gigi adalah satu-satunya bukti bahwa mereka pernah ada. Gigi-gigi itu memberi para ilmuwan banyak informasi termasuk ukuran tubuh. Para ilmuwan pun menentukan dimensi ukuran hiu modern dari satu gigi saja dan melakukan hal yang sama dengan Mac. Megalodon memiliki gigitan terkuat dari semua makhluk hidup di bumi. Pasti akan seru melihat pertarungan antara Mac dan T-Rex misalnya. Sayangnya mereka melewatkan kesempatan untuk bertemu dan menjalin pertemanan yang awet karena dinosaurus punah lebih dari 60 juta tahun lalu. Sementara itu, Mac membuat takut semua makhluk laut dari 23 sampai 2,5 juta tahun lalu. Di mana Megalodon bisa hidup sekarang ini? Mereka mungkin suka tempat yang juga disukai hiu modern seperti Florida, Hawaii, Brasil, Afrika Selatan, atau beberapa surga tropis lain. Kalau dipikir-pikir itu seru juga. Mac, ajak aku dong. Mac sendiri tidak punya pesaing setara atau musuh alami, tapi anak-anaknya terlalu lemah untuk membela diri. Itu sebabnya predator puncak ini harus memilih perairan dangkal yang hangat dengan arus tenang untuk membesarkan bayi mereka. Omong-omong, bayinya memiliki panjang 2 meter. Besar juga ya. Para ilmuwan sebenarnya menemukan gigi megalodon muda. Jadi sepertinya megalodon membesarkan bayi mereka di pantai Panama. Dan umurnya 10 juta tahun. Oke, waktunya bertemu salah satu kemungkinan rival megalodon, sang raksasa paus sperma. Panjangnya 13,5 sampai 18 meter. Ukurannya jelas membuat paus sperma bisa menjadi penantang megalodon. Paus sperma masa kini tidak punya gigi besar, tapi leluhur mereka yang hidup sekitar 13 juta tahun lalu memilikinya. Gigi terbesar yang pernah ditemukan memiliki lebar 12,7 cm dan panjang 35,5 cm. Itu kira-kira seukuran botol soda yang paling besar. Pasti pertarungan yang menarik. Kita sedang membahas para predator laut raksasa. Tapi ini bukan satu-satunya hewan prasejarah menarik yang berkeliaran di laut.
Sebenarnya hiu adalah sebagian dari makhluk tertua di planet kita. Lebih tua dari serangga, mamalia, dinosaurus, bahkan pohon. Peristiwa kepunahan massal menyapu sebagian besar kehidupan di bumi. Asteroid besar jatuh di permukaannya, benua terbagi, dan banyak hal lain terjadi. Tapi hiu tetap ada, hidup, gigih, dan sepertinya tidak kontak dengan dunia luar. Bersantai dan melakukan urusannya sendiri. Hiu spiny sebenarnya salah satu hewan pertama yang memiliki rahang. Tapi rahang itu tidak berguna sih, karena panjangnya cuma sekitar 30,5 cm. Mac nggak bakal peduli dengan hiu ini. Dan dia juga bukan hiu sejati, cuma mirip. Kalau kamu penasaran bagaimana wujud kombinasi belut dan hiu, ini dia. Hiu belut lebih suka air tawar. Panjangnya mencapai 1 meter dan punah sekitar 200 juta tahun lalu. Karena dinosaurus muncul sekitar 230 juta tahun lalu, hiu belut mungkin hadir untuk memberi mereka sambutan hangat dan menyiapkan prasmanan. Tapi sayangnya, dinosaurus mengira mereka hidangan penutupnya. Nah, predator yang satu ini akan membuat orang-orang berteriak di pantai berpasir saat liburan kalau dia masih hidup. Hiu Ginsu. Dijuluki demikian dari pisau Ginsu karena mulut besarnya yang berisi 500 gigi tajam. Salah satu hobi hiu monster ini adalah memburu penyu besar. Oke, serius. Ada masalah apa antara hiu dan penyu ini? Hiu bergigi gunting. Ini baru menarik. Mereka hidup sekitar 300 juta tahun lalu dan memiliki kepala yang aneh. Bagian paling anehnya adalah rahang mereka. Hiu ini tidak menanggalkan gigi mereka yang tua dan rusak, tapi terus menumbuhkan gigi baru di belakang. Gigi di depan kemudian didorong lebih ke depan dan seiring usia, gigi hiu itu akan terlihat seperti gunting yang aneh. Para ilmuwan belum yakin kenapa prosesnya seperti itu. Hei, waktunya memanggil ortodontis! Bahkan saat masa kekuasaan Mac yang panjang, predator prasejarah favorit kita bukan saja hiu raksasa yang menyeramkan. Misalnya, ya itulah aku sulit menyebut namanya. Jadi, kupanggil saja dia Mr. C. Sayangnya, fosil yang ditemukan tidak cukup untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi beberapa penelitian mengatakan, giginya memiliki panjang lebih dari 12,7 cm. Itu berarti tubuhnya bisa tumbuh sepanjang 6 meter. Oh, andai saja dia meninggalkan beberapa gigi lagi, kurasa bukan cuma Mac yang bakal jadi bintang film dari masa itu. Hampir Mr. C, hampir.